Dalam surat At-Tolak ayat 2 di ujung itu Allah menyebutkan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Apa enggak nikmat hidup ini? Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua manusia itu pasti punya masalah. Dari kita bangun tidur sampai kemudian tidur lagi itu masalah. Tetapi bagi orang yang bertakwa, setiap masalah yang dihadapi itu oleh Allah akan dicarikan jalan keluarnya. Maka orang bertakwa itu tidak pernah takut menghadapi kehidupan ini. Karena dekengan pusat Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencarikan jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahumullah. Sebelum saya lanjutkan, ini pengajian sampai jam 9, cocok. Bagi ibu-ibu cocok, bagi saya juga cocok. Oke. Karena mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bersyukur itu sederhana diucapkan, tetapi kadang-kadang sulit dan berat untuk kita laksanakan. Bersyukur itu tidak hanya dalam ucapan hamdalah, tetapi bersyukur itu juga harus dilakukan dan dinyatakan dalam tindakan keseharian kita. Para psikolog sering mengatakan bahwa orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang bahagia hidupnya di dunia ini. Orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dan merasa apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah yang terbaik. Orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita berhasil untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup kita ini menjadi nyaman. Hati kita ini menjadi nyaman. Allah kan berfirman yang sudah sangat terkenal dalam surat Ibrahim ayat 7 itu. La in syakartum la'azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan nikmat. Bahasa Allah bukan rezeki, tapi nikmat. Apa itu nikmat? Ilustrasinya sederhana, nikmat itu. Teh panas, legi, kental,
Ya apapun lah, tahu gitu. Itu nikmat tidak? Nikmat bagi yang tubuhnya belum ada pabrik gula. Yang sudah punya pabrik gula itu masalah. Jadi kalau begitu nikmat atau tidak itu bukan pada barangnya, tetapi nikmat itu ada pada kita, hati dan pikiran kita. Saya berapa ya, 3 atau 4 hari yang lalu diajak sarapan oleh seorang teman, nyoto, soto. Saya pesen ya tadi nasi tel itu, isu kan enak, pakai iso babat, bahaya. Pengajian ngomong banget. Jangan khawatir, nanti setelah pengajian kata panitia ada soto di depan. Saya pesan itu. Teman saya itu yang terakhir mengwedang putih, soto ayam biasa. Saya tanya, kok mengwedang putih kok orang iso babat? Dia bilang, saya kena kolesterol dan gula. Kalau begitu, soto yang saya makan itu tidak nikmat baginya, tapi bagi saya nikmat. Kalau begitu, kenikmatan itu tergantung pada kita, bukan pada barangnya. Bapak Ibu malam ini dikasih uang 1 miliar, nikmat enggak? Bisa jadi nikmat, bisa jadi tidak. Tahu uang 1 miliar? Pernah uang 1 miliar itu punya uang, kalau 1 juta tahu ya, 1 juta kan pernah megang lah kalau 1 juta. Uang 1 juta banyaknya 1 juta, uang 1 juta nolnya berapa? Uang 1 juta banyaknya 1000. Kalau dikasih ibu-ibu, dikasih suaminya malam ini 1 miliar. Pokoknya setiap hari harus habis uang ini 1 juta. Terserah retu apa, pokoknya sedino entek sayu kok. Tuku kelambi yo kena, tuku cendol yo kena, tuku cilok yo kena, pokoknya entek sehari 1 juta. Kuwi gawe mumet lho, Mbak. Itu uang akan habis itu 1000 hari, 3 tahun. Jadi kalau begitu uang dapat 1 miliar itu nikmat enggak? Belum tentu bagi kita. Nah, karena tergantung pada hati kita, maka kalau kita pandai bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan banyaknya harta, bukan banyaknya benda yang akan ditambah oleh Allah, tapi hati kita yang akan menerima apapun itu ditambah oleh Allah kesyukuran. Apa enggak bahagia? La in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, maka aku tambah nikmatku. Nikmat itu di hati kita, di pikiran kita. Maka kata psikolog, kalau orang pandai bersyukur itu akan bahagia karena kepasrahannya tinggi. Nah, saya sebagai pendatang itu memperhatikan orang-orang Jawa. Filosofi orang-orang Jawa itu sebenarnya sangat mendekatkan diri pada Allah. Istilah Gusti Allah boten sare itu munculnya di Jogja. Saya tahunya ketika zaman saya kos, SMA, kuliah, itu kan setiap bulan dapat wesel. Tak tahu kalau bapak-bapak yang berumur 10 ini tahulah wesel. Sekarang sudah nggak ada lagi ya wesel itu ya.
transfer sekarang, HP transfer. Di akhir, ini teman saya ya, bukan saya. Di akhir bulan karena anak kos, biasanya kan uangnya menipis. Nah, satu saat saya dengan teman saya beli makan pagi, sarapan. Saya lihat teman saya ini, dia makan tempenya 5. Tapi ketika bayar ngakunya 3 atau 2. Itu teman saya, bukan saya. Lalu ketika saya nanya simbahnya itu makan gudeg lah ya, pinggir jalan gitu, taruh pinggir jalan. Ketika saya ngomong sama simbah itu, Mbak, niku konco kula niku kelihatannya makan tempenya 5 ya. Kok lembayar loro. Apa coba kata simbahnya? Boten nopo-nopo, Mas. Gusti Allah boten sari. Doain saja. Coba. Nyaman banget. Rarisau itu di Jawa. Kalau tempat saya Palembang nggak iso gendut kan, mangan tempe. 10 tahun yang lalu teman saya yang makan tempe 5 ngakunya 2 tadi itu telepon saya. Ya 10 tahun yang lalu lah. Rep, kelingan ora aku biyen mangan tempe 5 ngakune mung 2. Ayo kelingan kowe ora ngajar tak bilangin. Nah, kuwi utang dia bilang. Saiki aku wis lumayan arep bayar utang. Nah, sekarang tugasmu cari simbah itu di mana. Tak pikir wasih mangan kowe kok sing goleki aku. Ayo jelas lah zaman segitu saya yang masih kuliah saja yang penjualan itu sudah simbah-simbah. Akhirnya karena amanat carilah, tanya sana, tanya sini, tanya teman, tanya guru dan macam-macam, ketemulah ahli waris simbah itu. Rumahnya di daerah Kulon Progo. Saya telepon teman saya, aku ketemu ahli warisnya, segera datang ke Jogja. Kebetulan teman saya di Jakarta. Ya, aku teko besok pagi, nanti dijemput bareng-bareng ke sana. Cuman aku nggak bisa nginep, sorenya harus segera pulang ke Jakarta. Oh berarti wong sugih di koncoku. Gitu kan, naik pesawat pagi, sore pulang karena ada urusan, pasti wong sugih. Saya jemputlah, bandaranya tentu masih di Adi Sucipto. Saya jemput, pakai motor, lalu sambil naik motor tuh bercerita nostalgia. Dia nanya ke saya, Rip, kira-kira utangku ki jadi piro ya? Lah saya asal nyebut, wis suwi banget. Tempe telu ya kira-kira 3 yuta. Itu mungkin sejarah tempe termahal. Dan herannya diiyakan oleh teman saya. Oh iya, aku duwe nak sakmono. Berangkatlah ketemu kok yo ahli warise sugih. Akhirnya ngobrol-ngobrol sebentar, oleh ahli warisnya disampaikan bahwa ini nggak usah dibayar, cukup nanti disumbangkan, terserah kemana ke masjid, tapi atas nama simbah. Gitu. Oh ya, kesepakat, pulanglah dari Kulon Progo menuju Jogja, mampir di rumah saya, di sana sambil ngobrol-ngobrol. Kira-kira iki disumbangkan kemana ya? Saya bilang masjid saya itu sedang renovasi. Saya kebetulan takmir masjid. Sedang renovasi mau buat kantor PRM, pimpinan ranting Muhammadiyah. Oh yo api, kita kayak 3 yuta. Saya bilang 3 yuta kuwi simbah. Nah bukan dirimu. Lambok digenapkan
kowe yo nyumbang. Kata teman saya, oke, tak genapke yo jadi 5 juta. Tak jawab, kowe ket biyen SMA ki ra belajar matematika apa? 5 itu bukan genap, ganjil. Diganjilkan jadi 5 juta tepat akan jaluk digenapkan. Lalu berapa? Yo nek genap iki yo 10. Dan hebat 10 itu ya diiyakan. Teman saya pulang, saya mikir-mikir, kok ora aku ya sing mangan tempe 50. Wah, jadi wong sugih ora ceramah ning kene. Bapak Ibu, itu kalau pasrah, ya mungkin kebaikan itu tidak di Bapak Ibu, tapi kebaikan itu yang ditambah nikmat itu ya juga akan mengalir ke anak cucu kita. Maka pandai-pandailah selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan akhirnya sebenarnya kita bersyukur kepada Allah itu? Ketakwaan. Orang bertakwa itu nikmat banget hidupnya. Dalam surat At-Tolak ayat 2 di ujung itu Allah menyebutkan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Apa enggak nikmat hidup ini? Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Bapak Ibu sekalian, enggak ada. Semua manusia itu pasti punya masalah. Dari kita bangun tidur sampai kemudian tidur lagi itu masalah. Tetapi bagi orang yang bertakwa, setiap masalah yang dihadapi itu oleh Allah akan dicarikan jalan keluarnya. Maka orang bertakwa itu tidak pernah takut menghadapi kehidupan ini. Karena dekengan pusat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencarikan jalan keluar. Apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi di keluarga, di kantor, di jalan, di mana saja pasti kita akan mengalami masalah. Bahkan ketika kita tidur sekalipun ya kita akan menghadapi masalah, tapi Allah akan mencarikan jalan keluar. Jadi mari pengajian seperti ini adalah bagian dari kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak cukup itu, Bapak Ibu sekalian, tidak cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala mencarikan jalan keluar. Tetapi Allah juga mengatakan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau orang yang bertakwa itu pertama dicarikan jalan keluar, dan yang kedua Allah itu akan memberikan rezeki kepadanya, kepada kita, kepada orang yang bertakwa dari arah yang tidak diduga-duga. Dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ditambahkan wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwal hasbuh. Kalau ditambah dengan bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluan-keperluan kita. Dicukupkan oleh Allah. Dua masalah dicarikan jalan keluar. Jadi kalau kita punya masalah, kok masalah itu nggak selesai-selesai, jangan-jangan kita ini tidak bertakwa. Kalau orang bertakwa, pasti kata Allah akan dicarikan jalan keluarnya. Yang kedua, rezekinya akan datang tiba-tiba dari arah-arah yang tidak disangka. Anak butuh bayar SPP, itu masalah.
Tapi bagi orang yang bertakwa bisa jadi akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rezeki yang tidak diduga. Dapat beasiswa. Dapat bantuan apa? Itu orang yang bertakwa dan akan dicukupkan. Itu luar biasa, dicukupkan oleh Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang bertakwa yang menyerahkan diri, yang bertawakal kepada Allah itu kayak mantan ketua PP Muhammadiyah Kiai Haji AR Fahrudin, Pak AR itu. Pak AR itu ketua umum PP Muhammadiyah yang tidak punya rumah. Padahal punya UMY, punya UAD, punya apa lagi? Punya SMK Muhammadiyah 3, punya dua sekolahan oke, macam-macam, punya rumah sakit. Lah ketua umum tidak punya rumah. Rumahnya dikasih, dipinjami oleh Muhammadiyah di Jalan Cikditiro yang sekarang itu menjadi kantor PP Muhammadiyah dekat rumah sakit Panti Rapi sebelah SMP Negeri 1 Yogyakarta. Itu dulunya rumah Pak AR, sekarang jadi kantor PP Muhammadiyah. Pak AR itu penasehat presiden, anggota DPA. Kalau sekarang mungkin namanya One Team Press. Gaji One Team Press sekarang itu sebulan 100 juta. Ngantor sebulan sekali. 100 juta ini. Sokeh. Nah, Pak AR karena dia anggota DPA oleh salah satu menteri dikasihlah mobil apik sedan. Datanglah dealer itu ke rumah Pak AR. Lalu Pak AR nanya, ini mobil buat siapa? Buat Muhammadiyah atau buat pribadi saya? Dijawab oleh dealer itu, kata Pak Menteri, ini buat pribadi Pak AR. Oh, api. Mobil ki api apa ora? Jelas Pak AR ini mobil baru bagus. Ditanya lagi, AC-nya urip apa ora? Dijawab, AC-nya maknyus Pak AR, adem. Kalau Pak AR habis ngisi pengajian, masuk mobil, wih maknyes adem. Kata Pak AR, wo nak ngono mobil iki ra cocok karo aku. Nak adem ngono masuk angin, sing cocok nggo rektor UMY. Nah kei wae mobil ini ke rektor. Saya tak gunake motor malah silir, ora masuk angin. Coba, ada apa orang kayak gitu sekarang? Sekretaris PWN dikasih mobil, ketoke yo tak jigo, pemenang gue pribadi. Tapi Pak AR enggak nyaman, enggak mikir harta begitu. Jarang sekarang orang, dan hidupnya nyaman, hidupnya bahagia. Orang yang tidak bahagia hidupnya itu kan karena terlalu banyak mikirin dunia. Pengen ini, pengen itu. Enggak pandai bersyukur. Maka kalau kita ini hatinya terkait dengan Allah dan kita ini menjadi orang yang bertakwa, dicukupkan dan merasa yakin dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua cerita Pak AR. Pak AR itu sakit di PKU Muhammadiyah. Dan Pak AR itu yang ngisi pengajian kayak gini di jamaahnya rutin. Ketika Pak AR sakit, tentu jamaahnya nengok. Kalau nengok kan bareng-bareng.
Lalu mengisi amplop akan bareng-bareng jadikan satu. Tentu bawa buah. Nah, sampai di rumah sakit PKU, lalu mau pulang kan, setelah nengok mendoakan mau pulang. Ketika mau pulang kan tentu juru bicara ngasihkan amplop itu yang dari jamaah. Ditanya Pak R, ini uang ini apa? Dijawab dari jamaah Kiai. Ditanya untuk apa? Ya kalau ditanya gitu tuh kan jawabannya sekeluarnya kayak kita ngasih anak-anak itu. Gua kok anggo jajan, gua tuku es. Nah ditanya buat apa? Dijawab buat beli obat. Yus buat rumah ini nanti kalau dibutuhkan buat beli obat Pak R. Oh nggih matur nuwun. Pak R ketika sehat PKU tidak mau dibayar, tapi Pak R mengatakan harus dibayar. Iki ono titipan dari jamaah kon bayar rumah sakit. Akhirnya dihitunglah oleh PKU kon bayar. Dibayarlah oleh Pak R dan ternyata uangnya sisa. Ketika Pak R sudah sehat, datanglah ke pengajian itu, ngisi pengajian. Pak R mengucapkan terima kasih, sudah ditengok, didoakan, dibantu sehingga sehat kembali. Tapi kata Pak R, bantuan ibu-ibu dan bapak-bapak itu para jamaah ada sisanya. Sesuai amanat saya bayarkan rumah sakit, sisanya saya kembalikan. Ada orang yang kayak gitu sekarang, malah mikir akhirnya loro batin. Bapak Ibu, itu orang yang hatinya terkait dengan Allah dan sudah tidak begitu banyak mikirkan kehidupan ini. Nah tentu kita tidak bisa begitu. Tetapi mari kita, Ketua Takmir tadi sudah menyampaikan, mari kita selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Yang sudah terbiasa sholat malam, mari kita tingkatkan sholat malam. Yang belum terbiasa sholat malam, diniatkan untuk mulai malam ini nanti bangun 3:30, sholat malam 11 rakaat nek kuat, nak ora ya sak kuate, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 4 atau 2 sekuatnya berdoa, memohon kepada Allah, dikuatkan hati ini selalu mengingat Allah. Yang masih punya putra yang masih bersekolah didoakan, yang punya cucu masih bersekolah didoakan. Karena itu cara kita untuk menjadikan diri kita ini bahagia hidup di dunia. Tidak ada cara yang lain. Maka Allah akan mencukupkan kehidupan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwal hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluan-keperluan kita. Di ayat yang keempat, jadi ayat yang kedua, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mencarikan jalan keluar. Di ayat yang ketiga, Allah akan memberikan rezeki. Kalau ditambah bertawakal, Allah akan mencukupkan keperluan-keperluan kita. Di ayat yang keempat, Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Allah akan mempermudah setiap urusan-urusan kita. Nah, dua masalah, ada jalan keluarnya, rezeki dari yang tidak terduga,
Kalau kita tambah bertawakal akan dicukupkan. Kalau kita bertakwa lagi kata Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan setiap kemudahan bagi kita dalam urusan-urusan kita. Semakin kesini Bapak Ibu sekalian, urusan-urusan kita itu semakin banyak. Urusan-urusan kita itu semakin rumit. Saya punya pengalaman betapa setiap urusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihadapkan oleh kita ini, itu kadang-kadang kita sulit sekali untuk menghadapinya. Tapi kalau kita bertawakal habis-habisan dengan Allah dan memohon kepada Allah, ada saja jalan keluarnya. Saya jadi petugas haji 2024 ini. Ya bulan haji, jadi petugas haji ya bulan haji. Bulan apa? Juni ya saya berangkat. Bulan Juni. Di tengah saya menjadi petugas haji, itu petugas haji itu saya bagian melayani lansia dan difabel. Ya, yang sepuh-sepuh gitu. Simba-simba yang jalannya agak susah ya dituntun, dorong kursi roda. Enggak bawain tas. Itu tugas saya. Ya jadi petugas keberangkat ke sana ya gratis. Saya melayani itu. Enggak peduli sekretaris PWM yang biasa diantar dilayani itu enggak peduli. Jadi ngelayani. Nah di tengah saya menjadi petugas haji itu, tiba-tiba mendapatkan kabar dari anak saya, istri saya koma di rumah sakit, PKU Gamping, sudah dipasang ventilator gitu karena penyakit kanker. Permintaan anak saya, karena anak saya cuma satu perempuan, permintaan anak saya itu cuma satu, Bapak segera pulang. Padahal saya di tanah suci sana, kalau pulang ke Indonesia juga nggak gampang. Karena saat itu haji sudah selesai, jamaah sudah pulang ke Indonesia. Jadi saya melayani jamaah haji itu pulang ke Indonesia. Nah di tengah-tengah kayak gitu itu saya minta ke Kemenak, ke petugas, ke yang ngurusi petugas untuk pulang. Jawabannya, kami usahakan kalau ada tiket. Karena tiket nggak ada, karena tiket itu penuh dengan jamaah. Apa yang saya lakukan di tengah kepanikan yang luar biasa kayak gitu? Saya minta ke teman-teman, bisa nggak saya masuk Raudhah di Madinah? Saya bertugas di Jeddah. Jeddah ke Madinah itu sekitar 5 sampai 6 jam naik bis. Kalau naik kereta cepat cuma 1,5 jam. Pernah Bapak Ibu naik kereta cepat? Saya baru kali itu naik kereta cepat. Pancen cepat kan? 5 jam itu hanya ditembus 1 jam. Tapi nggak kerasa tuh cepatnya di dalam kereta. Awang turu, ujung-ujung wis tekan. 1,5 jam. Ternyata berhasil diusahakan oleh teman, karena masuk Raudhah itu sekarang, kalau Bapak Ibu ada kesempatan umroh, itu pakai aplikasi. Ya aplikasi pakai HP, atau kalau tidak menggunakan biro itu tidak menggunakan aplikasi. Kalau menggunakan aplikasi setahun itu baru boleh hanya sekali. Sekarang ini masuk Raudhah. Nah, saya dapat kesempatan masuk Raudhah. Di sanalah menurut saya tingkat kepasrahan saya sangat tinggi dengan Allah. Permintaan saya 2. Kalau istri saya ingin meninggal, ya Allah, beri saya kesempatan untuk bertemu dulu.
Tapi kalaupun tidak diberi kesempatan, saya pun ikhlas terserah kepada Allah. Kedua, beri kesempatan saya untuk pulang ke Indonesia. Tapi kalaupun tidak, gitu, tidak memungkinkan saya pulang, aku pun pasrah. Dan saya tumpahkan semua di Raudhah itu, di Masjid Nabawi. Setelah itu keluar dari Raudhah, saya sholat malam, tentu memohon kepada Allah. Tingkat kepasrahan saya tinggi. Setelah itu saya tidak punya keinginan apapun, terserah kepada Gusti Allah. Selesai itu paginya saya dapat telepon, ada kemungkinan bisa berangkat pulang ke Indonesia sorenya, sore hari. Itu saya malam, pagi, habis subuh saya pulang ke hotel, istirahat sebentar, dapat telepon, bisa kemungkinan pulang ke Indonesia sore hari. Saya bilang oke, berangkat dari Madinah kan? Enggak, dari Jeddah. Dari Jeddah saya ke Madinah dan kudu Bali meneneng Jeddah. Cari tiket, nggak mungkin naik bis. Akhirnya cari tiket kereta cepat itu, dapat kereta cepat, saya sampai Jeddah. Sampai di Jeddah, alhamdulillah dapat tiket pesawat pulang. Saya ingat betul, itu tanggal 5 Juni. Hari Jumat. Itu tidak bakal terlupa dalam ingatan saya. Betapa saya ingin menggambarkan kepasrahan itu. Kalau benar-benar pasrah kepada Allah, apa yang kemudian kita inginkan, Allah insya Allah akan membantu. Tapi pasrah, serahkan semua ini kepada Allah. Dan itu nggak gampang memang. Dan saya alhamdulillah diberi kesempatan Allah untuk mencoba kepasrahan itu. Dapat pulang sampai di Indonesia tanggal 6. Tanggal 6 saya langsung ke PKU Gamping, ketemu dengan istri tapi tidak bisa berkomunikasi lagi karena sudah koma. Tanggal 7 saya berhasil mentalkinkan istri saya sampai nafas terakhirnya. Wah, itu diberi kesempatan oleh Allah. Setelah itu meninggal. Kata teman-teman, mungkin karena memang diberi kesempatan oleh Allah. Ini pengalaman batin yang menurut saya itu menjadikan hati ini semakin percaya bahwa kalau kepasrahan tingkat tinggi kepada Allah, itu Allah akan mencukupkan semua kehidupan kita ini. Allah akan mempermudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bahwa Allah akan memberi kemudahan bagi kita. Bukan setiap urusan kita. Tidak hanya itu Bapak Ibu, saya ingin menceritakan. Saya sampai di Jakarta, itu kebetulan ada teman dulu waktu aktivis di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, itu jadi wakil menteri. Jarang-jarang telepon, akhirnya kontak saya. Apa yang bisa saya bantu? Saya bilang nggak ada, doa saja. Kapan sampai di Indonesia? Saya bilang tanggal 6 pagi. Ya sudah, kalau begitu tanggal 6 pagi nanti akan ada yang ngurus. Jadi saya sampai di bandara itu kayak protokoler menteri. Karena yang nyuruh wakil menteri. Segala diurus, tas saya dibawa, saya nggak apa. Biasanya kan kalau dari luar negeri itu di imigrasi harus ngurus macam-macam, itu oleh Allah Subhanahu wa taala saya dibantu melalui teman saya itu beres dan cepat dan bisa langsung dapat pesawat ke Jogja. Jadi mari belajar untuk pasrah. Terakhir, karena kan tadi sampai jam 9 katanya, supaya tidak terlalu malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillahu yukaffir 'anhu sayyi'atihi yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, kalau dibaca dari ayat kedua sampai ayat yang kelima ini, ayat yang kedua, ketiga, keempat, itu urusan kita di dunia. Allah
akan mencarikan jalan keluar. Itu urusan kita dunia. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberi rezeki yang tidak terduga dan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Itu urusannya dunia. Yang ketiga, Allah akan memberikan kemudahan setiap urusan kita. Itu juga urusan dunia. Tetapi ditutup oleh Allah, Allah akan memberikan dan menghapuskan dosa-dosa kita dan memberikan pahala kepada kita. Itu urusannya akhirat. Jadi kalau ingin bahagia dunia ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Apa yang mau dikhawatirkan? Rezeki dicukupkan, urusan dimudahkan, punya masalah dicarikan jalan keluar. Untuk akhirat pahala ditambah, dosa dihapuskan, dunianya dapat berkecukupan, berbahagia, akhiratnya ditambah pahalanya, dihapuskan dosa-dosanya, pasti masuk surga. Kalau Bapak Ibu berdoa setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sebenarnya jawaban dari Allah sudah ada. Jadilah orang yang bertakwa. Tinggal sekarang kita mengikut pengajian ini sudah 40 tahun. Saya nggak tahu Bapak Ibu kalau rutin ikut pengajian ini tentu sudah banyak ilmunya. Nah, tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Pengajian itu nggak usah banyak-banyak, nggak usah, tapi dilaksanakan. Oh, bertakwa. Yakinlah dengan Allah. Biar caranya bertakwa, ia melaksanakan ibadah. Ya laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Oh, selalu mengingat Allah. Jangan pernah lepas bibir kita, lisan kita ini untuk selalu berzikir mengingat Allah. Lagi sendirian, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ada tamu yang diajak ngobrol, jangan zikir terus. Lagi naik motor, berangkat kerja, berzikir. Itu penting. Karena itu yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang lain. Bertakwa, ya bertakwa. Tadi dunianya akan dapat, akhiratnya insya Allah juga akan dapat. Demikian yang bisa saya sampaikan, sudah jam 9 malam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan agama kita ini. Karena agama kita ini adalah agama untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk keselamatan kita. Maka mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, semampu kita. Hebatnya Bapak Ibu, Allah tidak menentukan siapa yang paling bertakwa di antara kita. Tidak ada yang tahu siapa yang paling bertakwa. Apakah saya yang ceramah, yang ngomong ini yang paling bertakwa dibanding Bapak Ibu? Boten. Tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu hanya kita dengan Allah. Maka mari semaksimal mungkin. Allah tidak punya standar. Setiap orang standar takwanya mungkin berbeda-beda. Pernah dengar cerita orang yang ngasih minum anjing yang kehausan itu dianggap bertakwa dan masuk surga? Karena standarnya setiap orang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu tidak perlu mengatakan kita yang paling bertakwa, orang lain tidak. Yang penting diri kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan begitu Allah akan memberikan petunjuknya selalu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.